Kita tahu ini ngomongin soal komunitas LGBT di Indonesia. Kita tahu lah kalau ngomongin soal LGBT ini komunitasnya perkembangannya cukup masif lah di Indonesia. Dan kalau misalkan kita lihat negara Qatar langsung menentang LGBT. Nah kalau misalkan Pak Anies jadi presiden, sikap Pak Anies terhadap komunitas LGBT bakal gimana Pak? Itu aja sih, cepat aja. Ya gini, jadi kita bukan negara sekuler, tapi juga kita bukan negara berdasarkan satu agama. Kita negara berdasarkan Pancasila. Itu pendekatan nomor satu. Jadi negara ini disusun atas rujukan Pancasila, dan negara sekuler tidak ada ruang bagi adopsi nilai agama dalam pengambilan keputusan. Tapi dalam negara yang berdasarkan satu agama, rujukannya pada satu agama. Kalau kita negara Pancasila satu. Yang kedua, kita menghargai hak asasi manusia. Kita menghormati hak. Saya pribadi tidak setuju dengan LGBT. Dan menurut saya kami berpandangan itu bukan sesuatu yang sejalan dengan prinsip agama kita. Lalu Indonesia adalah negara Pancasila. Dalam negara Pancasila ada sila pertama, namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu pengambilan keputusan kita salah satunya merujuk kepada agama. Jadi hak-hak pribadi yang harus dilayani oleh negara tidak boleh ada diskriminasi. Mengurus apapun, kegiatan apapun itu adalah hak dia, karena itu adalah hak dia sebagai warga negara. Itu dilakukan. Kemudian preferensi dia untuk misalnya pernikahan yang diakui oleh negara adalah pernikahan yang diakui oleh agama. Karena apa? Itu pernikahan adalah proses religius, proses yang dilakukan secara keagamaan. Lalu negara mencatatkan selama agama-agama di Indonesia ada 6 agama diakui menyatakan tidak menerima LGBT, maka negara juga tidak bisa mengakui. Kenapa? Karena itu proses agamanya tidak ada di situ. Dengan cara seperti itu, hak sebagai warga negara siapapun itu kita harus berikan, mengurus KTP, mengurus izin apapun sama proteksi. Tapi ketika permintaan untuk pernikahan, maka negara tidak bisa berikan karena agama apapun di Indonesia tidak menyetujui LGBT. Gitu soal. Ya berarti kalau misalkan mereka tadi ada pertanyaan juga sih di Pak. Kalau misalkan ada dari komunitas LGBT, mereka punya skill dan mereka ingin mendaftar kerja, berarti akan ada equal di situ ya Pak? Berarti Pak? Kan kalau bekerja ya bekerja aja. Oke. Menurut saya justru malah jangan lebay. Iya kan? Jadi kan bekerja saja. Ya. Kenapa harus menonjol-nonjolkan? Menurut saya di situ seringkali problemnya. Menurut saya seperti Anda mau mendaftar kerja, daftar aja. Tidak usah menonjolkan apa saja. Saya baru punya anak lagi. Saya kan nggak boleh menilai LGBT atau bukan kan? Tapi kalau Anda merasa soal lain gitu. Alhamdulillah masih sama perempuan. Nah, maksud saya justru itu. Menurut saya ya kalau mau daftar kerja, daftar kerja aja. Itulah netralitas. Dan dengan begitu hak untuk pekerjaan, hak untuk pengakuan negara sama. Tapi kalau kita negara mengakui, kalau negara sekuler dia tidak memasukkan unsur agama dalam pengambilan keputusan negara. Kalau di Indonesia yang disebut sebagai pernikahan itu adalah proses religius, proses keagamaan. Ketika agama tidak memberikan status menikah, negara nggak bisa mengakui sebagai pernikahan. Betul kan? Dan 6 agama di Indonesia tidak mengakui sebagai pernikahan. Karena itulah kemudian kita juga mengatakan LGBT tidak bisa diakui di Indonesia untuk pernikahan. Sama sekali tidak bisa. Dan itu harga mati saya.